komunitas, sekalipun komunitas itu yang terkecil, seperti sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga ini membutuhkan pemimpin. Begitu juga dalam komunitas yang lebih besar, katakanlah seperti kita warga jemaat GPIB Maranatha. Kita membutuhkan seorang pemimpin atau para pemimpin. Apalagi dalam komunitas yang lebih besar, sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang semuanya adalah bertujuan untuk mengatur, menertibkan, melerai apabila terjadi perselisihan dan kekacauan. Bahkan pemimpin yang bisa menegakkan hukum demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam bacaan kita pada saat ini yang diambil dari kitab Hakim-Hakim, menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel sesudah mereka memasuki tanah Kanaan. Jika kita melihat dalam sejarah sebelumnya, kalau dari Musa ke Yosua, Musa mempersiapkan pemimpin yang akan menggantikan dirinya untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi apa yang kita lihat saat ini sungguh berbeda. Ketika Yosua yang adalah pemimpin tunggal atas Israel wafat dan dia tidak melakukan pergantian kepemimpinan. Karena ketika orang Israel sudah dibagi-bagi wilayah untuk menjadi tanah pusaka, masing-masing mereka menurut suku-suku yang ada, para kepala sukulah yang kemudian memimpin. Jadi setelah Yosua sebagai pemimpin tunggal wafat, tidak ada pemimpin tunggal yang bisa menyatukan kehidupan orang Israel. Dan digambarkan di situ bagaimana orang Israel hidup seturut dengan keinginannya sendiri. Yang ternyata keinginannya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita membaca dalam pasalnya yang kedua, di situ dinyatakan bagaimana kehidupan orang Israel yang mudah terpengaruh dengan penyembahan berhala. Dalam pasalnya yang kedua ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Baal dan juga Astoret. Sehingga mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Tidak ada hukum, tidak ada norma-norma dan kehendak Tuhan yang menuntun mereka. Dan akibatnya yang terjadi adalah Allah membiarkan mereka. Allah membiarkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling mereka, penduduk asli tanah Kanaan, untuk mengganggu dan menjarah mereka. Setiap kali mereka bercocok tanam, mendapatkan hasil panen, datanglah orang-orang ini untuk merampas, menjarahnya. Sehingga orang Israel merasa susah. Mereka merasa jika Tuhan mengasihi, mengapa keadaan ini masih terjadi? Ini sama pertanyaannya dengan bacaan minggu yang lalu dari Maleaki. Dan sebagai Allah yang Maha Kasih, pada satu sisi Allah mendidik mereka dengan sebuah hukuman untuk memberikan sebuah pembelajaran agar mereka sadar dan bertobat. Dan di sisi lain Allah yang sangat mengasihi memberikan pengampunan buat mereka. Nah, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bahwa ketika Tuhan tidak hadir dalam hal dia memimpin umat Israel, umat menolak kepemimpinan Tuhan, mereka jadi kacau balau. Tapi Allah sebagai pemimpin yang sejati, sebagai hakim, dalam pasal 11 ayat 27 dikatakan, Tuhan Allah Yahweh adalah Sopet atau hakim itu sendiri.
Ketika Dia yang menghakimi, ya, Dia memberikan sebuah pengampunan. Penghakiman Allah tidak dalam bentuk melulu sebuah hukuman untuk memberikan ganjaran-ganjaran bagi umatnya. Tapi kepemimpinan Allah bagi umat Israel, termasuk dalam kehidupan kita, adalah kepemimpinan yang melayani kita, yang mengampuni kita. Yang kalau kita lihat, kita kaitkan dengan peristiwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu adalah seperti ucapan seorang hakim yang memberikan pembelaan dan pembebasan atas orang bersalah. Hakim bisa menjatuhi hukuman kepada mereka yang berhak, tapi hakim juga dengan hati nuraninya dan keadilan hikmat yang Allah berikan, Dia bisa membebaskan orang bersalah dengan tujuan supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan itu yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Ketika Dia menjadi hakim, ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia membebaskan kita dari kutuk dosa. Harusnya kita yang disalibkan, harusnya kita yang binasa. Tapi di sini Allah yang memilih untuk mati bagi kita. Nah, kembali dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka dalam keadaan terdesak? Mereka bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah yang akan maju berperang untuk melawan mereka?" Dalam pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan dalam ayat yang kedua berkata, "Suku Yehudalah yang harus maju." Nah, jadi ada pertanyaan dari umat Israel. "Tuhan, dalam keadaan kami terjepit dan sulit ini, siapa yang harus memimpin kami?" Pertanyaan ini pertama-tama bukan saja sekedar sebuah pertanyaan, siapa yang akan memimpin, suku mana yang akan memimpin. Tapi pertanyaan ini ditujukan kepada Tuhan. Artinya orang Israel menyadari pemimpin yang sesungguhnya atas hidup mereka adalah Tuhan Allah itu sendiri. Mereka bertanya, siapa Tuhan yang akan memimpin? Tuhan memberikan jawaban, suku Yehuda. Mengapa bukan Ruben? Pada Ruben adalah anak sulung dari Yakub. Tapi di sini adalah Yehuda. Jika kita membaca dalam Kejadian pasal 49, di situ tertera. Kejadian pasal 49 menyatakan berkat Yakub kepada anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Ucapan berkat Yakub terhadap Yehuda menunjukkan bahwa kepemimpinan Yehuda akan mengatasi suku-suku Israel yang lain, anak-anak dari Yakub yang lainnya. Dikatakan dalam pasal 49 ayat 8, "Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengguk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya?" Dan ayat-ayat selanjutnya. Nah, ada korelasi di sini ketika Allah mengatakan bahwa Yehudalah yang harus maju nanti bersama dengan Simeon. Jadi ada satu hal yang sebelum terjadi peristiwa ini, Tuhan sudah menyatakan kuasanya lewat Yakub yang memberkati Yehuda agar menjadi pemimpin atas 11 suku Israel lainnya. Dan kemudian kalau kita ke masa yang akan datang, jelas bahwa ketika orang Israel mapan dalam kehidupan mereka di tanah Kanaan, itu berada pada zaman Raja Daud. Raja Daudlah yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah di Kanaan
untuk menjadi tanah pusaka. Nah, Raja Daud dari suku mana? Suku Yehuda. Dan kemudian terus lagi ke masa depan. Dari Daud lahirlah Yesus sang Mesias. Yesus berasal dari golongan atau keturunan Daud. Baik dari garis Maria ibunya maupun dari garis Yusuf ayahnya. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Injil Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa tindakan Allah yang menyelamatkan dan memimpin orang Israel itu berjalan dengan kehidupan kita manusia di dunia ini. Apa yang Allah firmankan, ya, bagaimanapun kelakuan atau perilaku kita berdampingan perjalanan itu. Ketika umat menyimpang, Tuhan menarik mereka, menarik kita untuk kembali berjalan sesuai dengan tujuan yang telah Dia tetapkan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mungkin satu sisi Allah membiarkan mereka hidup di bawah gangguan dan di bawah tekanan bangsa lain, tapi supaya mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan sebagai pemimpin yang sejati atas kehidupan mereka. Manusia bagaimanapun dalam segala kelemahannya, mudah jatuh dalam godaan, dalam cobaan, dalam kesalahan, dan dalam pelanggaran. Karena kita manusia yang lemah dan terdiri dari berbagai keegoan kita. Nah, kemudian di sini ketika Tuhan berkata supaya suku Yehuda bersama dengan Simeon mereka maju berperang, Tuhan kembali menunjukkan kuasa-Nya. Mereka bisa menaklukkan Raja Besek atau Adoni Besek. Dan kemudian Adoni ini dilucuti, ya, dipotong jempolnya, ya, ibu jarinya, ya, baik tangan maupun kaki, yang maksudnya adalah sebuah tindakan merendahkan, ya. Jadi seorang raja yang mengalami dalam tanda kutip cacat tubuh, pada waktu itu dianggap tidak layak untuk memimpin. Jadi itulah tindakan yang mungkin tampaknya barbar ya Bapak Ibu, tapi itu yang legal dilakukan pada saat itu. Karena kalau seorang raja kan dia harus memimpin perang. Kalau nggak ada jempol, gimana mau memegang pedang? Ya, begitu juga kalau memimpin perang kan harus sanggup berlari. Kalau nggak ada jempol, pasti nggak bisa berlari cepat. Nah, artinya ketika Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk menaklukkan, ya mereka melakukannya sesuai dengan tradisi yang ada pada waktu itu. Terlepas dari tindakan barbar atau kejam yang kita lihat saat ini. Tapi yang dimaksudkan pada waktu itu adalah supaya mereka tahap demi tahap menaklukkan tanah Kanaan sebagai tempat yang Allah janjikan untuk mereka diami selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini melalui teks bacaan dan renungan kita saat ini? Di sini kita melihat bahwa kita memerlukan seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, berjemaat, ataupun berkeluarga. Kita membutuhkan seorang pemimpin atau para pemimpin yang bisa membimbing, membebaskan, melerai, dan membawa perintah Tuhan serta kebenaran-kebenarannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan hadirnya seorang pemimpin, kita semua boleh hidup berdamai sejahtera, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengingatkan, saling menghibur, saling memberi, dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Seorang pemimpin yang bisa menciptakan kedamaian dan kesejahteraan yang membuat orang selalu ingin mencari Tuhan dan cinta akan firman-Nya. Nah, ini menjadi pesan bagi kita di tengah-tengah kehidupan GPIB yang saat ini sedang dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Yang pada hari ini akan diwartakan kepada Bapak Ibu. Siapakah para calon yang terpilih itu? Baik dia diaken
maupun nantinya adalah penatua, itu nanti prosesnya. Tapi Bapak Ibu telah ambil bagian di dalam proses pemilihan untuk menjadi pimpinan di jemaat. Karena dalam tata gereja kita GPIB, pimpinan di jemaat adalah majelis jemaat. Nah, mereka yang Bapak Ibu pilih menurut dengan hasil doa, pergumulan dengan Tuhan, itu adalah sebuah harapan. Supaya ketika mereka nantinya terpilih dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada, mereka sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai seorang pemimpin yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Pemimpin yang benar-benar mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar karena saya kenal, karena saya dekat, karena dia baik, atau lain sebagainya. Tapi karena berdasarkan pengalaman saudara dalam Tuhan untuk sungguh-sungguh memilih mereka. Dan ketika nantinya mereka terpilih menjadi calon tetap dan diteguhkan, maka kita sebagai warga jemaat wajib menjunjung tinggi mereka, menghormati mereka yang berjerih payah untuk menuntun kehidupan kita. Dan memberikan topangan-topangan doa, moral, spiritual, atau mungkin dana, supaya mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika kita yang terpilih, jika Bapak Ibu yang terpilih, sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Ya, Pendeta Freddy bilang siap karena beliau memang sudah jadi pelayan. Sudah jadi pendeta, sudah pasti siap. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah siap? Karena mungkin nanti konteksnya akan berbeda. Menjadi pemimpin di akan penatua bukan berperang seperti yang ada di sini. Melawan musuh, tapi berperang ya, secara rohani. Dalam arti hidup bekerja bersama dengan orang-orang yang memiliki keinginan, kepentingan, harapan yang berbeda. Karakter yang berbeda. Sehingga peperangannya lebih kepada perasaan. Wah, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Apakah sebagai pemimpin nantinya kita malah mundur? Kita pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ataukah kita terus bekerja bersama, bergandengan tangan bersama dengan mereka yang terpilih yang menjadi mitra kerja kita? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang kita emban, kita yakin, kita harus yakin Tuhan akan menolong dan menopang kita untuk melewati semua pergumulan dan tantangan dalam pelayanan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan yang memimpin, bukan pemimpin yang melayani. Ya. Pelayan yang memimpin karena kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan kita yang memimpin orang lain yang nantinya bisa sikapnya menjadi bosi, memerintah. Tidak bisa. Dalam pelayanan bukan seperti itu. Tapi dalam pelayanan justru kita menuntun, kita menunggu dan dituntun oleh Tuhan. Kita menunggu apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Kita menunggu tuntunan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah yang harus terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi siapapun yang nantinya terpilih, jangan pernah mundur karena Tuhan yang akan memimpin Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan Bapak Ibu sendiri yang menentukan kehidupan ini dengan segala sesuatu yang ada. Tuhan yang akan berjalan di depan bersama Bapak Ibu. Tuhan juga yang akan mengisi kehidupan Bapak Ibu dengan segala karunia-Nya yang ajaib. Sehingga ketika Bapak Ibu merasa tidak mampu, Tuhan akan memberikan kemampuan.
Jika Bapak Ibu merasa tidak bisa berdoa depan umum, gemetaran Ibu Pendeta, tidak apa-apa, Tuhan akan menolong sehingga Bapak Ibu bisa melakukannya. Oh, saya ini masih muda, belum bisa bicara. Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk bisa berhadapan dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang mungkin sederajat, dengan orang yang mungkin di bawah kita. Karena siapapun yang Tuhan panggil, siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan mengenal setiap kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu siapa kita, tahu kelemahan kita, tahu keterbatasan kita. Tuhan mau memakai kita menjadi pemimpin, menjadi pelayan, menjadi diaken dan penatua yang Dia akan utus berada di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah GPIB Maranatha. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita yang terpilih, asahlah kemampuan kita untuk memimpin, kemampuan kita untuk melayani. Karena sebagai diaken dan penatua yang terpilih nantinya harus memiliki sikap loyalitas kepada Tuhan, kepada tata gereja, kepada GPIB, kepada tempat di mana kita berada. Sampai akhir masa bakti kita, kita harus loyal dengan sikap berserah, rendah hati, penuh pengharapan dan iman kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri dan jangan pernah mencari kesenangan sendiri. Tapi biarlah Kristus yang mengisi kehidupan kita akan menuntun kita supaya hidup kita berbuahkan kebaikan, keadilan, sukacita dan damai sejahtera. Dimanapun kita berada, banyak orang senang kepada kita dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Selamat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, baik dalam gereja maupun juga di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Tuhan menolong kita semua. Amin.